wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik, kalau kita berbicara tentang sholat, ya ini sepertinya kok tidak ada habis-habisnya. Ya, kita berbicara sholat wajib, setelah wajib diganti dengan sholat sunnah yang jumlahnya macam-macam, banyak. Ya, kemudian kita laksanakan sholat pun juga demikian. Ya, kita seakan-akan tidak pernah merasa puas dengan sholat yang kita lakukan. Nah, kita rasa selalu saja mungkin ada yang kurang, ya perlu kita perbaiki, dan terusnya demikian. Makanya dengan banyaknya ilmu kita tentang sholat, maka memang sholat kita akan menuju kepada kesempurnaan, ya karena kita ya memang ketika pengetahuan kita tentang suatu itu dikit, mungkin kita belum begitu tertarik. Tapi kalau pengetahuannya itu semakin meningkat, maka ketertarikan kita semakin besar. Nah, demikian juga hanya sholat. Semakin kita ilmui sholat, maka semakin tertariklah kita kepadanya. Semakin kita jalankan sholat, maka semakin tertariklah kita kepadanya. Jadi hati kita seakan-akan memang sudah tidak bisa dipisahkan dari sholat. Ya, sebuah ibadah yang memang sangat menenteramkan ke dalam hati-hati kita. Maka tidak salah jika Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai salah satu rekreasi beliau. Jadi rekreasi beliau itu adalah sholat. Dan beliau memang benar-benar menikmati sholat tersebut. Sehingga kadang-kadang dilakukan dengan panjang, dilakukan dengan bagus. Nah, tentunya kekhusyukan itu menjadi persyaratan yang juga harus ditunaikan. Nah, setelah kita berbicara tentang sholat wajib, ya, sholat wajib pada umumnya sudah kita ketahui, yaitu kita lakukan 5 kali di dalam sehari 1 malam. Ya, selalu kita lakukan, bahkan tidak ada putus-putusnya. Hari-hari kita selalu dihiasi dengan sholat wajib. Dan kalau kita sudah sholat wajib, sepertinya juga masih ada yang kurang. Nah, kita ingin menambah dari yang wajib tersebut. Ya, untuk apa kita menambah yang wajib tersebut? Nah, inilah yang tadi kita sampaikan, bahwa itu akan membawa kepada ketentraman di dalam hati kita, membawa kepada ketenangan di dalam hati kita. Ya, kalau Allah katakan misalnya di dalam Al-Qur'an, misalnya ala inna bidzikrillahi tatmainul qulub, ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam zikir itu akan menjadikan hati tenang. Jadi kita menjadi tenang jika kita hiasi hari-hari kita dengan dzikir. Dan dzikir yang terbaik itu memang adalah dzikir sholat. Jadi menimbulkan ketenangan di dalam hati kita, membersihkan kotoran-kotoran, kerak-kerak yang ada di dalam hati kita, sehingga hati kita pun merasa fresh, merasa tenang dengan dzikir sholat tersebut. Nah, sehingga kita merasa kurang, wajib sudah, apalagi, nah, gitu ya. Nah, wajib sudah kita lakukan, apalagi. Nah, akhirnya kita tambahi dengan sholat yang disebut sebagai sholat rawatib. Nah, sholat rawatib itu apa? Sholat rawatib itu adalah sholat-sholat sunnah yang menyertai kepada sholat-sholat wajib. Ya, bisa dilakukan sebelum sholat wajib dimulai, yang biasa disebut sebagai sunnah qobliyah, dan bisa dilakukan setelah sholat yang biasa disebut sebagai ba'diyah atau sholat sunnah ba'diyah. Nah, ini ada pada sholat-sholat wajib tersebut. Nah, fungsinya apa sih kok kita menambah dengan sholat-sholat yang sunnah rawatib tersebut? Ya, memang secara fungsi tadi kita sudah sebutkan, hati kita yang selalu rindu dengan Allah, selalu ingin bertemu kepada Allah, maka itu bisa kita lakukan dengan sholat-sholat tersebut. Jadi ibaratnya sholat itu ya mempunyai fungsi adalah untuk mempertemukan kita dengan Allah. Jadi ketika kita menghadap kepadanya, berdiri, rukuk dan sujud, ini kita menghadap kepada Allah. Dan hati kita yang selalu rindu kepada Allah ini akan terobati dengan sholat tersebut. Ya. Jadi, sholat sunnah sudah dilakukan, kurang saya bertemu dengan Allahnya. Ya, akhirnya ditambah dengan sholat wajib. Nah, ini fungsi yang pertama. Karena apa? Karena memang dalam Al-Quran disebutkan orang khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin, merasa ya, bahwa
dia bertemu dengan Tuhan pemeliharanya, yaitu Allah. Dia yakin. Nah, pertemuan kepada Allah tentu akan membawa kepada kegembiraan, membawa kepada kebahagiaan, membawa kepada ketenangan. Ya, karena dia bertemu dengan zat yang maha segalanya bagi dirinya, zat yang dia bergantung selalu kepadanya. Nah, tidak bisa lepas dari dirinya. Ya, jadi segala sesuatu dia sadari bahwa tidak akan ada kecuali berasal dari dirinya. Maka kita senang, kita bahagia dengan bertemu dengannya itu. Nah, itu diwujudkan pertama adalah dengan sholat rawatib tersebut, tentunya setelah sholat wajibnya telah ditunaikan. Kemudian fungsi yang kedua, sholat rawatib itu juga akan bisa menjadi penyempurna di dalam sholat wajib kita. Ya, kita menyadari bahwa amal-amal kita itu seringkali mempunyai kekurangan. Ya, ada cacat, ada celah. Ya, mungkin rukuk kita kurang beres, sujud kita kurang benar, bacaan kita kurang kita pahami, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang pikiran gelamjar dan sebagainya. Nah, ini bisa disempurnakan dengan sholat sunnah tersebut. Ya, secara khusus di sini adalah sholat rawatib. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, atimmu li abdi faridatahu min tatawu'ihi. Nah, ini hadis qudsi ya. Jadi Allah berbicara dengan bahasa yang dilafadzkan oleh Rasulullah SAW. Ya, atimmu li abdi faridatahu min tatawu'ihi. Ya, sempurnakanlah untuk hambaku ya dari fardu-fardunya dengan ibadah-ibadah tatawu'nya. Nah, tatawu'nya itu apa? Yaitu ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi ibadah sunnah itu akan menjadi penyempurna bagi ibadah yang wajib. Nah, sholat rawatib kita itu akan menjadi penyempurna dari sholat wajib kita yang mungkin di situ ada kekurangan-kekurangan, ada kesalahan-kesalahan, ada kekeliruan-kekeliruan. Selama itu tidak menjadi pembatal sholat. Ya, kalau menjadi pembatal sholat ya kita harus mengulang sholat. Ya, karena kekurangan mungkin ya terjadi karena ketidaksengajaan kita, karena kelalaian kita, kurang khusyukan kita, kurang tumakninah kita itu. Nah, itu akan bisa disempurnakan dengan sholat ya rawatib tersebut. Jadi ini fungsinya memang sangat penting ya. Kemudian yang ketiga, bahwa sholat rawatib ini ya ini menjadi salah satu cara agar kita mendapatkan kecintaan Allah yang seringkali kita sampaikan itu. Ya. Kecintaan Allah ini adalah perkara besar, perkara yang harusnya kita upayakan, kita perjuangkan. Karena kalau Allah mencintai kita, apa yang tidak bisa terjadi? Ya, semuanya akan bisa terjadi sesuai dengan kehendaknya. Dan tentu kehendak Allah tidak akan ada yang bersifat buruk. Ya, Allah tidak akan menghendaki keburukan bagi kita. Karena keburukan itu sungguhnya adalah akibat dari ulah-ulah kita sendiri. Jadi Allah itu maunya baik. Nah, coba kita lihat sifat-sifat Allah itu. Ada Ar-Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Ar-Rauf, Maha Penyantun, Al-Ghafur, Maha Pemaaf, Maha Pengampun, ya, Al-Afu, Maha Pemaaf, dan semuanya. Karena Allah itu memang zat yang ya kalau kita disebut dominannya itu sifat ya yang baik kepada hamba-hambanya, walaupun dia juga punya sifat penyiksa. Itu tentu bagi hamba yang ya, tidak baik, artinya hamba yang melanggar, hamba yang maksiat gitu. Tapi kalau selama hamba itu enggak maksiat, maka dia lebih dominan kepada sifat baiknya. Nah, untuk mendapatkan kebaikan Allah tersebut, untuk mendapatkan kecintaan Allah tersebut, ini bisa kita lalui dengan ya ibadah-ibadah sunnah yang di dalam hal ini adalah sholat rawatib. Nah, kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pernah mengatakan, wa ma yazalu abadi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Ya. Dan hamba-hambaku selalu bertaqarrub atau mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang nawafil atau ibadah-ibadah nafilah. Nafilah itu artinya tambahan atau ya tatawu ya yang tidak wajib. Ya, jadi kita yang selalu ya mengerjakan ibadah-ibadah yang nafilah di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu akan menyebabkan Allah akan mencintai kepada kita. Nah, ini yang kita harapkan. Dan ya, itu memang bermula dari kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh mencintainya, ya Allah akan mencintai kepada kita. Dan ibadah rawatib ini
karena kita lakukan terus ya sepanjang waktu kita, ya, karena salat wajib juga kita lakukan sepanjang waktu kita. Nah ini akan menjadi sebab ya, Allah akan mencintai kepada kita. Dan kecintaan Allah itu tentunya berwujud kepada kebaikan. Ada rahmah, ada keberkahan, ada keselamatan. Dan lebih-lebih lagi nanti ketika kita menghadap kepadanya di hari akhirat, maka keselamatan yang paling utama ya itu adalah terjadi pada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kemudian yang keempat, bahwa salat-salat sunnah secara khusus rawatib ini akan menjadikan doa-doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi doa itu ya kadang-kadang ya, kita berpikir ya, gimana sih cara doa kita itu agar dikabulkan oleh Allah? Bagaimana cara agar doa kita itu makbul gitu ya? Nah ini salah satu cara agar doa kita itu makbul itu harus dibantu. Ya dibantu apa? Dibantu dengan memperbanyak sujud. Ya jadi memperbanyak sujud bukan berarti sujud dari sholat wajib kita tambah. Ya misalnya sholat duhur sujudnya adalah 2 kali 4 ditambah menjadi 10 misalnya. Ya tidak. Tapi ditambah sujud itu dengan apa? Ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya secara khusus di sini ada rawatib. Ya, karena apa? Karena sujud ya yang ada pada salat wajib kan sudah paten, sudah jumlahnya tertentu 17 kali di dalam sehari semalam. Nah, kemudian ya 17 kali 2 ya, 17 kali 2 ya. Karena setiap rakaat kan ada 2 sujud ya. Nah, jadi kalau kita tambah yang wajib ya ini tentu nggak benar ya, kita tambah dalam ibadah-ibadah sunnah. Karena pernah terjadi itu ada seorang sahabat Nabi itu dia biasa berkhidmat kepada Rasulullah SAW dengan cara apa? Dia selalu menyediakan air untuk keperluan wudhu dan hajat beliau di malam hari. Nah, karena dia selalu berkhidmat kepada Nabi tersebut, maka Nabi pun mengatakan kepadanya, ya mintalah kepadaku, ya mintalah kepadaku. Maka dia pun mengatakan, aku minta agar bisa menemanimu di dalam surga. Nah, Nabi mengatakan, mintalah yang lain lagi. Dia mengatakan tidak cukup itu, yaitu cukup agar dia bisa menemani Nabi nanti di surga. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasroti sujud. Maka bantulah, ya, bantulah agar keinginanmu itu terwujud dalam dirimu, ya dengan memperbanyak sujud. Nah, ditambah sujudnya, sujud dari misalnya sholat subuh, ya sujudnya berapa kali? Ya, sujudnya berapa kali? Ya dalam 1 rakaat kita sujud 4 kali. Ya di dalam 2 rakaat subuh kita sujud 8 kali. Ditambah lagi dengan sholat sunnah ya qobliyah misalnya. Ya. Jadi sujudnya bertambah. Nah itulah yang akan menjadikan doa itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Bantulah aku ya untuk bisa memenuhi permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Nah, dan tentunya masih banyak lagi keistimewaan atau ya, fadilah-fadilah di dalam sholat rawatib ini. Maka sebaiknya bagi kita yang mungkin ya belum terbiasa melakukan sholat rawatib, nah itu dibiasakan. Karena kebiasaan ini juga akan membuat kita menjadi lebih mudah untuk melakukan dan lebih senang. Karena sholat ini semakin didekati akan semakin nikmat. Ya, semakin dijauh ya semakin malas kita untuk melakukannya. Ya, coba dimulai dari ya sholat rawatib yang ringan-ringan dulu. Karena memang ajarannya ya Nabi ya mulai dari situ. Misalnya qobliyah subuh. Qobliyah subuh dilakukan dengan 2 rakaat yang ringan saja. Enggak usah berat-berat ya. 2 rakaat yang ringan. Nah, itu nanti ketika kita biasakan, kita akan merasa benar-benar nikmat, ya, ditambah dengan berikutnya dan berikutnya. Maka sesungguhnya jika kita sudah terbiasa dengan hal ringan, maka kita mengerjakan yang lebih berat itu lebih mudah ya. Dan akhirnya nanti kalau kita sudah mampu ditingkatkan lagi menjadi 2 rakaat sebelum atau sesudah sholat yang lain. Nah, terus kemudian sempurnalah sholat rawatib kita yang menyertai pada seluruh sholat-sholat wajib kita.
Ya. Baik Ustadz, kita jeda dulu pemerhati Prosul ini, nanti kita lanjut ya. Untuk Anda yang juga siap bergabung di 336-600 ataupun 087-77-100.000. Saya ingatkan dulu kebersamaan kita masih ditemani oleh UDS Jember. Nah, Universitas Dr. Subandi Jember. Ini ada beberapa prodi ya di Fakultas Ilmu Kesehatan. Ada prodi S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, S1 Farmasi, D4 Teknologi Laboratorium Medis, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu ada prodi S1 Bisnis Digital dan S1 Kewirausahaan. Silakan bergabung karena pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026. Bisa akses informasi lengkapnya di website uds.ac.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Dr. Subandi Jember menjadi universitas yang unggul, berdaya guna dalam ipteks dan berakhlakul karimah. Unggul dalam sumber daya yang kompeten, profesional, inovatif, dan berdaya saing. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini tentang sholat ini, tapi ini nanyanya tentang ini Ustadz, dari Bu Nurtiningsih. Apakah ada sholat khusus Lailatul Qadar Ustadz? Nah, sholat khusus Lailatul Qadar itu tidak ada ya. Yang ada itu penyebutannya ya, sebagai sholat Lailatul Qadar atau Qiyamul Lailatul Qadri. Ya, jadi penyebutannya saja. Memang dibedakan penyebutannya itu. Nah, dibedakan penyebutan ini memang mempunyai makna yang khusus atau mempunyai nilai yang lebih dibandingkan yang lain. Jadi secara umum semua sholat malam itu bisa disebut sebagai qiyamul lail. Artinya sholat di waktu malam. Yang dalam istilah lain disebut sebagai tahajud. Seperti yang Allah katakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Dan sebagian dari malam hari maka bangun tidurlah kalian, bertahajudlah kalian, ya, untuk ya sebagai ibadah tambahan bagi kalian. Jadi nama lainnya itu tahajud. Nah, secara khusus, nah ini bulan Ramadan ada nama lain. Ya, yang intinya sebenarnya sama dengan sholat tahajud tadi atau qiyamul lail, tetapi ada nama lain yang memberikan pada bulan tersebut penekanan untuk lebih baik, untuk lebih ditingkatkan. Nah, nama lain itu apa? Ya, seperti disebutkan di dalam hadis Nabi, ya man qoma Ramadan. Ya, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadan, nah, jadi disebut dengan qiyam Ramadan, didasari oleh iman dan mengharap-harap pahala, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, kemudian berkembanglah nama itu dirubah menjadi sholat tarawih. Jadi ada penekanan sehingga dinamanya juga berubah gitu ya. Kemudian tentang Lailatul Qadar itu enggak ada syarat khususnya. Yang ada adalah penamaan yang memang ya, dibedakan untuk memberikan penekanan supaya dilakukan lebih baik lagi. Ya, seperti yang disebutkan juga di dalam hadis, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan qiyam, yaitu sholat di malam Lailatul Qadar tersebut dengan didasari oleh iman dan mengharap-harap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, jadi penamaan sholat Lailatul Qadar itu tertuju pada sholat malam yang dilakukan di malam Lailatul Qadar tersebut, atau tahajud atau taraweh yang dilakukan di malam Lailatul Qadar tersebut. Atau mungkin kadang-kadang ada yang saya lihat itu Ustadz, ada orang-orang yang misalnya di 10 hari terakhir ini, 10 malam terakhir, kadang kan banyak tuh yang ke masjid gitu loh Ustadz, jam-jam ya sekitar jam di atas jam 10 malam lah begitu kan. Jadi mereka pada akhirnya juga sholat sunnah begitu Ustaz. Tapi kan nggak tahu nih sholat apa. Tapi cuma beberapa kali Ustaz. Apakah itu tarawih atau bukan begitu? Apakah niatnya itu juga sama tidak Ustaz? Ya, jadi kalau sholat di malam Ramadan secara khusus, misalnya sholat malam di malam Ramadan itu sambil itikaf itu, ya memang barangkali yang dilakukan itu adalah bagian dari qiyamul Ramadan. Nah, sholat di bulan Ramadan tersebut yang memang lebih ditekankan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, demikian juga untuk sholat qiyam Lailatul Qadar tadi, nah itu juga dilakukan mungkin pada hari-hari terakhir, 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malam ganjil, itu lebih ditekankan lagi. Dan orang ke masjid, ya dalam tanda kutip,
ada yang melakukan iktikaf, walaupun bukan iktikaf 10 hari terakhir yang disebutkan Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu, yaitu salah satunya memang harus memperbanyak sholat, ya, disebut dengan Qiyamul Ramadan atau ya secara khusus tadi Qiyamul Lailatul Qadri. Ya. Oke, baik. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Mas Cartim. Kalau misalnya baca-baca di dalam hati, apa pahalanya akan sama dengan baca lewat lisan Ustadz? Misalnya baca sholawat dan lain-lain. Soalnya saya seringnya baca-baca di dalam hati daripada lewat lisan Ustadz. Ya. Ya, ada memang beberapa keutamaan ya untuk dzikir-dzikir secara qalb, secara hati. Ya, dibandingkan dengan dzikir-dzikir secara lisan. Ya. Namun jika syariah ya, itu disyariahkan atau menganjurkan atau merintahkan dengan lisan, maka hendaklah kita baca secara lisan. Sebuah contoh, kalau kita bangun tidur maka dzikirnya secara lisan. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, ini diucapkan secara lisan karena Nabi memang mencontohkannya secara lisan. Nah, kemudian kita langsung masuk kamar mandi. Nah, sebelumnya kita juga ucapkan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, ini dilakukan secara lisan. Nah, kemudian juga dzikir-dzikir yang lain, misalnya ketika kita habis sholat, ya, diperintahkan untuk mohon ampun kepada Allah, kita ucapkan istighfar 3 kali, itu juga dengan lisan dan juga disertai dengan dzikir-dzikir yang lain. Nah, ketika kita mau makan, nah kita baca bismillah itu juga dengan lisan. Nah, di samping dzikir-dzikir yang kita lakukan dengan lisan itu, nah, kita boleh untuk melakukan dzikir-dzikir yang sifatnya tidak lisan atau hati. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya hati kita ini kan memang sebaik-baiknya itu senantiasa berada di dalam kondisi dzikir kepada Allah. Jadi setiap waktu, setiap saat kita, ya boleh dikatakanlah setiap hembusan nafas kita itu akan keluar dzikir-dzikir dari diri kita. Nah, dzikir dengan lisan tadi sudah kita sebutkan pada saat-saat di mana Rasulullah memang mencontohkan demikian. Nah, di luar itu kita tidak terhalang untuk melakukan dzikir-dzikir secara sir di dalam hati kita. Dan keutamaannya memang ada. Kenapa? Nah, apa di antaranya? Ya, karena kita kan ya kadang-kadang manusia yang tidak bisa atau sulit untuk menghindarkan sifat riya. Ya, riya itu apa? Pengen dilihat orang, pengen dipuji orang itu. Maka dengan melafadzkan dzikir-dzikir secara lisan itu ya lebih menjaga hati. Ya, boleh kita lakukan itu. Misalnya takbir secara lisan, ya, kemudian kita berdoa, kemudian berdoa di dalam hati, sholawat di dalam hati. Kenapa? Nah, itu penting, yaitu supaya hari-hari kita tidak lepas dari dzikir, dan keutamaan tadi supaya kita tidak riya itu juga menyertainya. Nah, kemudian juga nah kita sadar, kita yakin bahwa apa yang ada di dalam diri kita, baik ya, yang lahir maupun yang batin itu akan diketahui oleh Allah. Ya, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum billah. Milik Allah semua yang ada di langit dan bumi. Ya, dan apa saja yang muncul dalam diri kalian, ya, berupa lisan, perbuatan lahir, atau yang kalian sembunyikan di dalam hati-hati kalian, nanti akan dihisab oleh Allah. Jadi dzikir-dzikir secara hati pun juga ada nilainya. Nah, dan nilainya bisa lebih baik daripada dzikir secara dohir. Karena apa? Lebih terjaga dari sifat-sifat riya. Baik Ustadz, kita terima telepon dulu ini. Assalamualaikum. Baik, silakan dicoba lagi. Di 336 ada oh ini ada yang ingin masuk Ustadz. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Bapak? Dari Trisno, Pak. Pak Trisno. Iya. Oh, Pak Trisno. Di mana Pak Trisno? Di Telangsari, Pak. Di Telangsari. Ya, silakan Pak Trisno, ada yang ingin ditanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau nanya Ustadz. Yang disebut Haji Mabrur itu apa Ustadz? Ya. Haji Mabrur ya. Haji Mabrur. Iya. Terima kasih Ustadz. Baik.
Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lupa nih enggak tanya Pak Trisno sudah haji apa belum ini? Iya. Ya silakan Ustaz. Iya. Haji mabrur. Haji mabrur. Ya, jadi sebelum seorang berangkat haji biasanya ada doa-doa semoga hajinya mabrur. Nah kadang-kadang setelah haji pun juga didoakan semoga hajinya mabrur gitu ya. Pulang dari haji kemudian ada ziarah kemudian doakan hajinya mabrur ya. Nah sebenarnya doa itu mestinya disampaikan sebelum orang berangkat haji. Nah semoga dalam pelaksanaan hajinya itu mencapai derajat mabrur. Ya baik, tentang haji mabrur, apa yang disebut mabrur? Nah mabrur itu berasal dari kata albir. Albir itu apa? Albir itu adalah kumpulan dari banyak kebaikan. Ya, jadi kalau kebaikan-kebaikan itu yang banyak dikumpulkan itu disebut dengan albir. Nah, seperti yang disebutkan oleh Al-Baqarah itu, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu. Ya, makanya ada yang menerjemahkan dengan kebaktian karena banyaknya kebaikan. Nah, bukankah baktian itu adalah kalian menghadapkan wajah ke timur dan ke barat? Tetapi kebaktian itu disebutkan banyak itu. Jadi banyak. Man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian para malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya dan nabinya. Wa atal mala ala khubbi dawil kurba wal yatama wal masakina wa menasabil. Memberikan harta yang dicintai kepada kerabat dekat, anak-anak yatim, ibnu sabil, orang-orang miskin. Dan terus banyak disebutkan itu. Nah itu disebut sebagai orang-orang yang melakukan kebaktian atau orang-orang yang berbuat bir, ya, orang yang berbuat bir. Jadi mabrur itu berasal dari situ. Haji yang dilakukan dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi dalam pelaksanaan manasik haji itu dia melakukan banyak kebaikan. Nah kebaikan apa? Nah haji ini kan ibadah yang disertai dengan banyak jenisnya. Jadi intinya berhaji, tapi di situ banyak yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan manasik haji tersebut. Nah, jika ya seluruh rangkaian manasik haji, manasik itu meliputi waktu-waktu dan tempat-tempat pelaksanaan haji dilakukan dengan menyertai dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana disyariahkan, maka hajinya disebut sebagai haji mabrur. Nah, contoh misalnya kalau di dalam Al-Baqarah disebutkan bahwa al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Faman farata fihnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan barang siapa yang telah menetapkan dirinya untuk berhaji maka janganlah dia berbuat rofas, ya, baik hubungan suami istri atau perkataan dan perbuatan yang menjurus kepada perbuatan suami istri, hubungan suami istri. Nah, kemudian jangan pula melakukan jidal, yaitu fusuqa dulu ya, fusuk, perbuatan fasik atau perbuatan maksiat. Hal-hal yang bersifat maksiat di dalam arti yang umum, semua kemaksiatan. Kemudian juga jangan berbantah-bantahan, jidal, ya, misalnya berdebat dan sebagainya. Nah, makanya kemudian, nah kalau dia menjaga dari hal-hal tersebut, rofas tidak dilakukan, perbuatan fasik tidak dilakukan, kemudian berdebat tidak dilakukan, dan semua, ya, yang ada di dalam manasik itu dikerjakan dengan sempurna dengan baik, maka hajinya disebut sebagai haji mabrur. Jadi mulai dari misalnya mikot, ya, dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian sholat di tempat dia memulai mikot, kemudian membaca talbiyah, kemudian melakukan tawaf, kemudian sa'i dan seterusnya. Nah itu semua adalah amal-amal soleh yang jika dia lakukan dengan sempurna, maka hajinya disebut sebagai haji yang mabrur. Nah mudah-mudahan dengan haji mabrur itu nanti ya berwujud juga ya amalan makbulon, amal yang dikabulkan dan juga doanya dikabulkan dan dosa-dosanya diampuni. Ya. Jadi dengan demikian haji yang disebut haji mabrur itu haji yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dan dihindari kesalahan-kesalahan atau maksiat-maksiat. Baik, Ustadz, kita juga ingin ingatkan terlebih dahulu pemerhati Prosolina, kebersamaan kita masih didukung